Jadi guys, beberapa kali nih saya dapat curhatan dari orang tua ya, orang tua murid ya. Jadi gini, orang tua murid les ya. Jadi apa? Dia si anak ini lesnya bukan hanya dengan saya ya, ada dengan guru gitu ya. Lalu guru tersebut ini ada siapa nih? Halo Nenek, Nenek. Ngedengkurnya kenceng banget. Ya, jadi katanya si guru tersebut ya, katakanlah si guru A tersebut ya, dia guru les juga ya. Dia bilang ke si orang tua ini, pokoknya si misalkan anaknya ini kita sebut si B lah ya. Pokoknya si B ini harus belajar hanya dengan saya, nggak boleh dengan guru lain gitu ya kan, nggak boleh dengan guru les lain. Makanya si orang tua tersebut bilang, tapi jangan jangan info ke siapa-siapa ya Pak ya, atau nanti namanya si B ini kalau misalkan menang lomba, tolong jangan di share, tolong jangan di share share atau diumumin gitu loh ya kan. Kadang-kadang juga kalau saya ini saya tulis juga nih, selamat ya buat si ini sini yang sudah menang misalkan ya kan. Nah si orang tua ini takut ya, takut misalkan kebetulan misalkan si gurunya itu, si guru lesnya itu si A itu ya kan, tadi si A ya, ya si A lah ya gitu ya, tahu kok si B juga belajar sama Pak Dudi misalkan ya. Nah itu langsung katanya dia bakal marah, katanya seperti itu. Saya nggak tahu ya, kok ada pola pikir orang seperti ini ya. Maksudnya itu kan haknya si anak ini bisa belajar dengan siapa saja gitu ya kan. Alasannya sih katanya gini, karena ini butuh konsepnya harus yang benar. Kalau diajarkan sama lebih dari satu guru, takutnya nanti konsepnya nggak benar, berantakan. Gimana ya? Saya berpikiran, loh kalau begitu berarti dia berpikir bahwa dia yang mutlak benar gitu ya. Orang lain belum tentu benar dan dia mutlak benar gitu apa ya? Atau gimana sih, saya jadi bingung ya. Eh kan pertama bukan hak dia untuk melarang-larang si anak untuk belajar dengan siapa saja gitu ya kan. Halo Nenek. Ini kucing ya guys ya. Bukan buntalan. Nah itu kucing tuh. Iya. Nah, jadi kan pertama bukan haknya dia untuk melarang-larang si anak untuk belajar dengan siapa saja ya kan, karena itu juga bukan anaknya dia gitu ya kan. Ya yang kedua, eh, alasannya itu seolah-olah dia itu arogan sekali gitu ya kan. Ya di sini saya nggak menyebutkan nama sama sekali ya, jadi semoga tidak menyinggung sama sama sekali siapapun ya. Kalau merasa tersinggung, merasa wah ini jangan-jangan yang diomongin saya, ya ya mungkin saja iya, mungkin saja tidak loh ya. Kalau saya pribadi sih ya, si anak siapapun lah ya yang belajar dengan saya ya berhak juga dia belajar dengan orang lain. Justru dengan belajar dengan orang lain juga kan dia bisa menambah wawasan dia kan, pengetahuan dia bisa lebih cepat ya. Nah kalau misalkan ada perbedaan pendapat misalkan dalam konsep atau pembelajaran, justru saya minta nggak apa-apa, coba kita diskusikan gitu ya kan. Jadi siapa tahu juga menambah wawasan buat saya juga. Misalkan, oh kalau kalau guru saya yang ini gitu ya kan ngajarinnya begini Pak caranya, boleh boleh kita sharing gitu ya kan. Jadi oh iya kayak caranya kayak gini boleh juga nih ya, menarik juga nih. Bahkan kalau misalkan ternyata lebih cepat ya saya akui, wah ini bagus juga nih, lebih bagus nih malah nih, lebih cantik caranya gitu ya. Ya harus diakui gitu loh ya. Jadi kita nggak harus yang wah merasa paling benar gitu sih. Ya itu menurut saya sih ya. Jadi ya saya nggak tahu lah gimana, gimana menurut kalian ya, gimana misalkan kalau ketemu guru yang seperti itu ya, yang pokoknya nggak mau muridnya dihandle sama orang lain ya, nggak boleh belajar dengan orang lain, harus hanya dengan dirinya sendiri gitu ya. Ya tulis saja ya pendapat kalian ya di komentar ya. Oke.